Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan saya di sini Muhammad Firdaus Dafi dan teman saya Dila Parmita dan ada juga Muhammad Adam Faresi. Kami akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang subjektivitas dan sang lain. Pengertian subjektivitas dalam sejarah, setiap pengungkapkan atau penggambaran peristiwa selalu melalui proses pengolahan dalam pikiran atau angan-angan seorang subjek. Pengertiannya adalah sebagai konstruk yang diciptakan oleh seorang penulis atau sejarawan. Dapat dikatakan bahwa subjektivitas, pengaruh tafsiran seorang penulis atau sejarawan terhadap objek. Maka, arti objektivitas dalam istilah sejarah objektif ialah sejarah dalam aktualitas, yaitu kejadian itu sendiri yang terlepas dari subjek. Kemudian, sejarah atau fakta yang dikomunikasikan menjadi intersubjektif perlu adanya pendekatan multidimensional untuk menghindari kesepihakan. Hal ini disebabkan karena banyaknya hal atau rangkaian peristiwa yang telah hilang. Entah bagaimana bisa hilang atau memang disengaja dihilangkan oleh seseorang. Karena alasan itu juga, penafsiran dari seorang sejarawan sangat diperlukan untuk menghubungkan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain supaya mendekati kebenaran. Penyajian sejarah dengan bukti-bukti dan data-data secara lisan dari narasumber dapat membuka kemungkinan istilah baru. Berikut ini, terdapat 4 faktor utama yang dapat menjadikan suatu tulisan sejarah bersifat subjektif. Adapun faktor-faktor tersebut adalah 1. Pemihakan secara pribadi. Persoalan suka atau tidak suka terhadap individu atau golongan dari seseorang dapat mempengaruhi subjektivitas dari penulisan sejarah. 2. Prasangka kelompok. Menyangkut keanggotaan sejarawan dalam suatu kelompok, entah itu kelompok, bangsa, negara, ataupun organisasi. Keanggotaan sejarawan dalam suatu kelompok, yaitu ras, golongan, bangsa, dan agama, dapat membuat mereka memiliki pandangan yang bersifat subjektif dalam mengamati suatu peristiwa sejarah. 3. Teori-teori bertentangan tentang penafsiran sejarah. Pandangan atau ideologi yang dianut sejarawan memegang peranan penting dalam menentukan subjektivitas penulisan sejarah. 4. Konflik-konflik filsafat yang mendasar. Secara teoritis, seseorang yang menganut filsafat hidup tertentu akan menulis sejarah berdasarkan pandangannya. Dari keempat faktor tersebut merupakan faktor yang paling dominan yang dapat mempengaruhi unsur subjektivitas seseorang. Sehingga, apabila seorang sejarawan dihadapkan pada sesuatu yang bersifat objektif, sejarawan itu harus meniadakan keempat unsur tersebut. Nah, berikutnya akan dipresentasikan atau dijelaskan oleh teman saya, Dila Paramita. Silakan, Dila Paramita. 3. Kelebihan dan kekurangan sejarah lisan. Yang pertama, kelebihan. 1. Pengumpulan data dalam sejarah lisan dilakukan dengan komunikasi dua arah sehingga memungkinkan sejarawan menanyakan bagian yang kurang jelas kepada narasumber. Yang kedua, penulisan sejarah menjadi lebih demokratis karena memungkinkan sejarawan untuk menggali informasi dari semua golongan masyarakat. Ketiga, melengkapi kekurangan data atau informasi yang belum termuat dalam dokumen. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, terhambatnya daya ingat seorang pelaku atau saksi sejarah terhadap peristiwa. Yang kedua, subjektivitas dalam tulisan sejarah masih sangat tinggi. Dalam hal ini, perasaan keakuan dari seorang saksi dan seorang pelaku yang cenderung membesarkan perannya dan menutupi kekurangannya sering muncul dalam proses wawancara. Selain itu, sudut pandang dari masing-masing pelaku dan saksi sejarah terhadap suatu peristiwa seringkali berbeda. Yang ketiga,
Keterangan daripada saksi sejarah tentang suatu peristiwa belum dapat dianggap sebagai suatu keterangan yang lengkap. 4. Perbedaan pengertian objektivitas dan subjektivitas dalam sejarah. Subjektivitas adalah gambaran dari suatu peristiwa yang sudah terjadi berdasarkan pandangan seseorang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai yang melingkupinya. Dengan demikian, subjektivitas itu dipengaruhi oleh individu masing-masing, sehingga apa yang dituliskan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sebagai contoh, penjajahan di Indonesia, bagi rakyat Indonesia, negara Belanda itu menjajah Indonesia, akan tetapi menurut pandangan bangsa Belanda, mereka tidak menjajah Indonesia, melainkan membantu untuk mengubah Indonesia. Adalah suatu sikap yang mengusahakan untuk memperoleh suatu kebenaran yang apa adanya mengenai objek yang diamati oleh manusia, tanpa melibatkan perasaan atau penafsiran terhadap objek tersebut. Sikap objektivitas akan dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau golongan di dalam pengambilan keputusan, sehingga pada saat penulisan suatu sejarah tersebut mereka tidak melibatkan rasa emosionalnya maupun perasaannya terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya, seorang ahli sejarah menulis tentang cerita suatu kerajaan, maka dia tidak akan mengubah atau memberikan penafsiran sendiri ke dalam peristiwa tersebut. Ya, itu sekian dari kelompok kami, dari kelompok 11 tentang subjektivitas dan sang lain. Kami mohon maaf atas kekurangannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.